Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita yel dulu ya. Yang cewek dulu ya, yang cewek dulu. Masih ingat yelnya? Generasi pewaris kerajaan Allah. 3 kali ya. Yes, yes, yes ya. Kita mulai dari yang cewek dulu. Generasi pewaris kerajaan Allah. Nah, sekarang yang cowok ya. Generasi pewaris kerajaan Allah. Yes, yes, yes. Sekarang kita sama-sama. Generasi pewaris kerajaan Allah. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan buat kemuliaan Allah. Ya, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Coba yang kiri boleh pandang yang sebelah kanannya. Lihat wajahnya baik-baik. Bilang gitu, kamu pewaris ya? Ah, ya. Yang kiri jangan kalah juga bilang, iya. Ya jawabnya iya. Yang kiri balas juga, saya juga. Ya. Jadi kalau hari ini ada babe, biasanya urapannya double portion. Jadi tenang-tenang aja ya. Shalom Bapak Ibu. Jadi melalui gembala, tahun ini kita berbicara tema kita, kalau tema besar kita adalah generasi pewaris kerajaan Allah. Ini didengungkan terus selama setahun ini. Dan gembala banyak berbicara kepada kita, supaya apa? Kita benar-benar hidup dalam kerajaan Allah itu. Kenapa dikatakan generasi? Artinya tidak hanya kita saja Bapak Ibu. Kita berharap waktu kita mengalami itu, anak-anak kita juga boleh mengalami, amin. Artinya generasi demi generasi kita mengalami yang namanya kerajaan Allah itu. Namun Bapak Ibu, untuk hidup dalam kerajaan Allah, bukan hanya slogan seperti tadi. Yes, yes, yes. Sekali ketemu, yes, yes, yes. Tetapi pasti ada sesuatu yang harus kita jalani Bapak Ibu. Seorang pengusaha atau sebuah perusahaan, seorang orang tua akan mewariskan segala yang ia miliki buat anak-anaknya, minimal dia adalah anaknya. Betul Bapak Ibu? Ya, banyak daripada kita bekerja untuk apa? Pingin untuk anak-anaknya. Minimal tercatatlah di KK. Amin. Lalu pertanyaan bagaimana dengan kita semua? Jangan-jangan kita masih ragu. Benar gak sih saya ini pewaris kerajaan Allah? Di KK nama saya ada tertulis gak ya? Jangan-jangan yang tertulis Pak Pen ya? Jangan-jangan kita masih ragu. Apakah kita sudah tercatat? Pujian yang tadi terakhir itu luar biasa. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Apa? Dia sudah mengorbankan anaknya Bapak Ibu. Waktu kita percaya dia itulah kita disebut anak-anak Allah. Jadi kita adalah pewaris kerajaan Allah. Untuk itulah tema sore hari ini, boleh dibuka slide-nya. Kita baca sama-sama apa? Gaya hidup pewaris kerajaan Allah. Bapak Ibu, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, kenapa penting sekali? Boleh ditayangkan slide selanjutnya. Oh ya, ini. Saya mau tebak-tebakan dulu nih. Ya, silakan tebak apakah video berikut ini. Khusus yang berumur 20 tahun ke bawah. Yang berumur 20 tahun ke bawah boleh. Angkat tangan. Wah, mudah-mudah ya semuanya ya. Akan dapatkan angpau. Oh, ya. Ada, tenang aja, ada angpau. Jadi ini bukan hoax ya. Boleh diputar videonya yang pertama. Ya, kita akan lihat videonya yang pertama. Ada yang tahu? Cewek dulu.
Ada tahu gaya apa itu? Nggak ada yang tahu. Bener nih. Nggak ada yang tahu. Padahal angpaunya gede loh. Oke, slide kedua, video kedua. Ada yang tahu gaya apa? Mana? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan, mana? Oh ada. Yang mana? Tapi yang umurnya yang di bawah 20 tahun ya. Kalau di atas enggak jadi. Mana yang umur 20 tahun, mana? Oh ya, apa tuh? Gaya apa tuh? Oh ya, silakan sini, turun sini loh. Ah, itulah. Thank you ya bro ya. Ya nggak apa-apa lah. Dari wajahnya ketahuan kok. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sengaja menayangkan video itu? Saudara kita bisa langsung menjawab. Itu gaya silat. Yang video pertama itu gaya Kung Fu Tai Chi. Ya, gaya Kung Fu Tai Chi. Begitu pula kita dengan pewaris kerajaan Allah. Orang yang mengaku hidup dalam kerajaan Allah, dia punya gaya Bapak Ibu. Punya apa? Gaya, bukan gaya jalannya gitu ya, bukan ya? Bukan. Ada sesuatu yang melekat dalam dirinya. Makanya saya sengaja tayangkan video itu. Waktu kita melihat video itu kita tahu, oh ini gaya silat. Kalau gini-gini karate. Oh kalau banting-banting itu judo. Kenapa kita bisa tahu? Karena orang-orang yang belajar itu, mereka belajar semuanya hanya terserap dalam dirinya. Waktu mereka akan kelahi atau punya masalah, mereka akan keluarkan gayanya Bapak Ibu. Yang seperti tadi. Kenapa saya begitu konsen tentang gaya hidup anak kerajaan Allah? Lalu apa landasan firman Tuhan kita? Mari kita baca sama-sama slide selanjutnya. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Berbahagialah orang, berbahagialah orang yang tidak mendengar nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata pertama sudah dikatakan apa? Berbahagia Bapak Ibu. Coba pandang wajahnya, udah bahagia belum? Iya, yang sana senyum-senyum ya, lihat istrinya senyum dia. Ya karena istrinya cantik ya, dia senyum ya. Penulis Mazmur ini adalah seorang raja. Salah satunya dia adalah Daud, kita tahu. Kenapa dia menulis berbahagialah? Kenapa dia tidak tulis hal yang lain? Kayalah atau yang lain. Dia katakan apa? Berbahagialah. Firman Tuhan ini saya jadikan landasan saya dalam berbisnis. Jadi tahun 2006 saya bertobat. 2008 saya punya usaha yang baru. Saya pakai ayat ini sebagai landasan dalam usaha saya. Dalam bisnis saya. Namun dalam perjalanannya waktu, ya beberapa waktu ini, saya dibukakan hal yang lebih lagi. Ikut Tuhan, Tuhan ingin memberikan kita yang lebih. Tidak seperti yang biasa kita harapkan. Kadang-kadang kita hanya berharap materi. Kadang-kadang kita hanya berharap berkat. Tapi ada hal lain yang lebih luar biasa yang tidak bisa dunia ini berikan. Yaitu apa?
bahagia. Boleh dibantu slide selanjutnya? Ya, gaya hidup pewaris kerajaan Allah. Saya singkat 3T plus 1K, biar gampang ingatnya. T yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak Ibu, kenapa gaya itu begitu berarti buat orang yang percaya? Kemarin saya pergi makan durian sama saudara-saudara saya. Jadi waktu pergi makan durian, hujan pula itu. Lalu di seberang ada cewek kumpul. Cewek ya. Yang ini sih saya enggak kasih tahu istri saya. Wah, mereka nongkrong berdua, ramai loh orang lagi makan durian. Apa yang terjadi? Dia keluarkan itu rokoknya. Sedap nggak? Wah, kirain satu cewek aja. Cewek yang kedua. Wah, nikmat ya kayaknya ya. Lalu saya berpikir Bapak Ibu, zaman-zaman kita mau lihat wanita merokok di depan umum, jarang sekali, hampir tidak ada. Sembunyi Bapak Ibu. Sekarang saya pergi ke kafe, anak-anak mungkin SMA, kuliahan, bukan cowok aja Bapak Ibu. Cewek juga. Bahasa kerennya sekarang apa? Nge-vape. Waktu kita melihat mereka, artinya apa? Ada gaya mereka. Apakah benar gaya generasi pewaris kerajaan Allah seperti itu? Mungkin ada sebagian bertanya, Pak Pen, boleh nggak merokok? Berdosa nggak merokok? Saya tidak mau jawab berdosa atau tidak. Saya sudah melayani beberapa orang perokok. Satu, acek-acek warung kopi. Karena saya punya kebiasaan kalau saya mau menginjili seseorang, cara saya mendekati dia, ya saya belanja tempat dia. Saya nongkrong tempat dia. Nongkrong-nongkrong nanti firman Tuhan keluar. Nongkrong-nongkrong apa? Firman Tuhan keluar. Jadi satu masa saya lihat dia rokoknya kencang sekali. Saya bilang, Acek, yang rokok banyak-banyak lah. Dia nggak dengar juga. Semakin jadi, akhirnya batuk-batuk. Saya cek, berhenti dulu lah rokoknya. Itu Acek. Satunya lagi teman saya, biasa nongkrong di kantor saya. Sama juga. Saya bilang, udahlah uang rokok itu kamu tabung lah. Bawa keluargamu jalan atau apa. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia kirim kasih saya video manfaat merokok. Hanya saya samparin dia. Saya bilang, bro, saya boleh tanya kamu nggak bro? Kamu merokok. Pertanyaan saya, kalau anak perempuan kamu merokok, anak laki-laki kamu merokok, kamu bolehin nggak? Awalnya dia diam-diam, akhirnya dia jawab juga. Ya kalau mereka mau rokok saya kasih juga. Saya nggak tahu ya, dia menjawabnya terpaksa atau tidak, saya nggak tahu. Intinya itu, kalau ditanya apakah boleh merokok, ya pertanyaannya begitu. Kalau kamu punya anak merokok, kamu bolehin nggak? Saya datang dari rumah saya keluar di area Podomoro itu, ada anak umur 6 tahun, ganteng sekali, asli ganteng. Mungkin kayak Justin Bieber gitu, ya Bieber ya. Saya nggak tahu lah namanya tuh. Pokoknya ganteng sekali. Nongkrong di tepi jalan, ngerokok. Anak umur 6 tahun Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Makanya kenapa saya begitu konsen, kenapa gaya itu penting. Dan apa yang terjadi teman saya yang rokok ini? Dua-duanya saya layani, dua-duanya saya doakan. Yang satu saya bahkan saya waktu penghiburan saya yang ikut penghiburan. Ya, dua-duanya kena kanker. Satu kena kanker pankreas, satu kena kanker telinga kalau tidak salah, hidung. Dua-duanya lewat. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya, Pak Pen, boleh merokok nggak? Ya udah, kalian putuskan aja. Boleh atau tidak. Jadi gaya pewaris kerajaan Allah. Kenapa ini sangat penting?
3T. T yang pertama, tidak berjalan atau tidak mendengar nasihat orang fasik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu saya terapkan dalam bisnis saya, waktu saya usaha, berapa banyak bisikan datang kepada kita. Bapak Ibu, pernah itu Babe kemarin ngomong tentang apa? Kita kadang-kadang iri dengan orang fasik. Kok mereka diberkati luar biasa? Saya sempat sharing sama anak saya, hampir 2 minggu baru kena barang ini. Papa tiap malam doa. Tuh yang enggak doa tuh jualannya tuh kenceng. Pernah timbul hal seperti itu? Dalam hidup ini pasti kita punya tantangan. Dalam hidup ini kita pasti punya persoalan, Bapak Ibu. Sekarang yang tergantung bagaimana Anda mengambil keputusan. Apakah Anda akan mendengar nasihat orang fasik? Orang fasik itu apa sih? Orang yang tahu kebenaran tapi dia tidak mau lakukan. Dia berbantahan dengan kebenaran. Orang fasik itu apa? Pasti dia bertentangan dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan ada, tapi dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Itulah orang fasik. Betapa bahayanya waktu kita punya persoalan, kita punya masalah, kita menghampiri orang fasik. Bapak Ibu, saya punya usaha, ya banyak tantangan, namanya kita usaha ya, ada tantangannya. Kalau kita dengar orang fasik punya masukan, oh legal. Apa saja? Legal. Ya, bahkan orang bilang apa? Coyin mau ancung cit ah. Ngerti? Jangan terlalu jujur kalau mau usaha. Tak cuan katanya. Jadi waktu saya bertobat 2006, saya praktekkan, Bapak Ibu 2008 saya praktekkan sampai hari ini. Makanya saya sharing dengan anak saya, papamu sampai hari ini adalah orang paling bahagia di dunia. Yang lain lewat. Iya, kenapa saya merasa saya paling bahagia? Pertama, saya percaya Yesus, saya punya Yesus. Amin. Yang kedua, Tuhanlah penghibur saya. Tuhanlah yang memberikan saya kebahagiaan, Bapak Ibu. Bisa bayangkan kalau kebahagiaan kita tergantung pada materi. Ayo Bapak Ibu, bahaya enggak kalau kebahagiaan kita tergantung pada materi saja, Bapak Ibu. Jangankan materi lah. Saya waktu sama istri saya waktu married, wah kita cerita. Ya yang ya nanti kita punya uang sekian. Kita saya nggak usah ke pasar lagi ya, kita jalan-jalan, pagi-pagi ngantar anak sekolah, kita warung kopi kongkau-kongkau, nanti beli sayur kita pulang, wah nikmatnya ya hidupnya ya seperti itu ya. Pertanyaannya waktu kamu punya uang seperti itu, apakah yang terjadi? Enggak Bapak Ibu, Anda akan merasa tidak cukup lagi. Betul? Iya, kita akan merasa tidak cukup lagi. Rumah yang 36 kita pingin 64 lagi. Istri yang ukurannya pinggang 36 kita pingin 63. Farang senyum ya, enggak lah ya. Betul enggak Bapak Ibu? Betapa bahayanya kalau kita meminta nasihat orang fasik. Dalam hal usaha. Dalam hal apa lagi? Dalam hal keluarga. Saya mengkonseling teman saya beberapa orang. Dan akhirnya waktu kita konseling, namanya juga pendeta. Selalu yang kita apa? Yang kita utamakan sesuai firman Tuhan. Kamu harus begini, kamu harus begini sesuai firman Tuhan, doa. Tapi apa yang terjadi? Istrinya beda. Ketemu orang yang tidak mengenal Tuhan. Tahu nggak itu masukannya apa? Karena teman saya punya istri cantik ya. Lokung bojung, kawau jujung Ngerti gak Bapak Ibu? Kalau punya suami nggak bagus, cari sampai yang bagus. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena yang memberi dia nasihat itu sudah kawin 3 kali. Bahaya Bapak Ibu? Bahaya.
Jadi kalau kita punya persoalan, apa yang harus kita lakukan? Kalau dalam Komsel, cari PKS-mu. Lihat PKS-mu, hidupnya seperti apa. Kalau dia pernah mengalami masalah keluarga, tanya dia, bagaimana kamu menyelesaikan keluarga, kok bisa harmonis sampai hari ini? Kalau PKS masih belum, rasanya masih cukup, masih ada pendeta. Pendeta masih belum cukup, masih ada gembala. Gembala masih belum cukup, masih ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih belum cukup, masuk neraka kau. Ya. Jangan diaminkan ya ini ya, kalau bapak kan amin amin, ini jangan. Bahaya kalau amin amin. Yang ini masuk ini benar-benar. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak Ibu, kalau kita dalam perjalanan hidup kita punya persoalan, cari orang-orang yang berkompeten, yang pernah mengalami masalah itu dan bisa keluar dari masalah itu. Amin Bapak Ibu? Nah, kau ini boleh amin. Yang kedua, yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Bapak Ibu, fenomena sekarang kenapa banyak orang kumpul-kumpul, anak-anak remaja, kumpul, habiskan waktu, ngerokok, semuanya. Karena komunitas mereka tidak benar Bapak Ibu. Waktu punya komunitas yang tidak benar, yang terjadi apa? Bapak Ibu mungkin awalnya Bapak Ibu merasa tidak akan ikut-ikutan. Lama-lama bisa ikut. Saya punya teman tim parkir, ada beberapa orang yang suka karaoke. Kita kumpul, yang dilakukan apa? Ini iwangnya, ya karaoke kan? 1 hari, 2 hari, harinya kita apa? Jadi suka karaoke juga. Makanya kemarin ada Mazmur Cup. Karaoke Mazmur Cup 1 ya. Nah, ini mau Imlek lagi Mazmur Cup 2. Iya, kenapa? Karena gaya itu akan mempengaruhi kita di mana lingkungan kita bergaul, di mana lingkungan kita bersahabat, disitulah gaya kita akan keluar. Kalau Bapak Ibu sering ngopi sama babe, ceritanya tak lain. Tetap firman Tuhan dibantai terus. Pokoknya tidak ada kesempatan kamu untuk lewat. Akhirnya apa? Karena tiap hari mendengar, makanya firman Tuhan ajarkan kita apa? Mendengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Tiba-tiba jadi pendeta. Betul Bapak Ibu? Iya. Kalau sering bergaul orang yang jual properti, lama-lama jadi apa? Agent properti. Betul Bapak Ibu? Lihat siapa kita bersahabat. Lihat komunitas kita, itu sangat penting Bapak Ibu. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu pernah kalau sekali duduk, gosip? Ya kan? Wah sekali ngomong, pokoknya ngomongnya tidak ada yang bagus. Semuanya jelek. Apa itu gereja apa itu, pendeta apa itu, ngomongnya ini, itu. Yang ngomongkan apa? Pencemooh. Sekali kumpul apa? Ngomongin suaminya. Wah, ngalokungannya. Ya kan? Istrinya anyong-anyong. Kenapa? Karena komunitasnya tidak betul Bapak Ibu. Jadi bahaya. Di mana kita bergaul, di sanalah kita akan punya gaya itu. Oke? Ya, ini yang K. 1K apa? Kesukaannya Taurat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Mazmur ini luar biasa. Untuk bahagia diajarkan kita apa? Ya lakukan ini aja. 3T, 1K gampang kan? 3T, nah 1K nanti praktekkan ya. Ya, oke slide selanjutnya. Oh ya, ada video. Saya pas boleh minum juga. Ya, silakan nonton video ini. Hello, brother.
I am in the home. But my wife in the home too. What? Tonight? Today? No, no, no. 女孩子 look at me. You go? How many go? 2 go. You one, me one. Oh, okay, okay, nice. So we No see, no sun. yeah, we no see no sun. You tiger, two go. No see, no sun. No see, no sun. Saya lihat video ini lucu ya. Tapi Bapak Ibu ini terjadi loh Bapak Ibu. Yang cowok-cowok yang tersenyum jangan-jangan pernah lakukan ini. Bahaya nggak kalau pergaulan kita? Gaya kita menentukan hidup kita. Kalau Anda mengaku Anda generasi pewaris kerajaan Allah, ada gaya yang beda. Minggu kemarin waktu pas saya pulang dari gereja pas bubar, saya punya dulu anak komsel saya, dia lagi berjalan, jadi istrinya enggak gandengan. Saya bilang, bro digandeng lah. Malah panjang ceritanya. Tatko. Wah langsung datang dia. Betul loh kamu ngomong ya. Saya bisa bertobat waktu saya ngecat rumah kamu. Saya dulu belum ada apa-apanya, saya miskin. Tapi waktu saya mengecat rumah kamu, saya melihat keluarga kamu beda. Gaya keluarga kamu beda, gayanya beda. Ada sesuatu yang beda Bapak Ibu. Rupanya selesai dicat, dia pun akhirnya bertobat Bapak Ibu. Terima Yesus. Bapak Ibu, orang melihat gaya hidup kita Bapak Ibu. Pingin orang bertobat. Saya satu keluarga, saya 8 bersaudara, semua habis terima Yesus. Dari mana? Ya dari orang yang nakal ini. Salah satunya. Kenapa? Waktu saya percaya kepada Yesus, ada perubahan dalam hidup saya. Gaya saya beda coy. Enggak kayak dulu lagi. Enggak suka karaoke yang aneh-aneh. Enggak mau judi lagi. Rokok enggak. Ngobat enggak lagi. Kenapa? Karena saya percaya Yesus. Waktu saya percaya Yesus, saya sudah merasakan itulah mujizat terbesar dalam hidup saya. Saya diubahkan satu hari demi satu hari. Bapak Ibu jangan kira saya sama istri saya, wah begitu romantis. Ya, anak saya bilang saya bucin, budak cinta. Ya, dia belum tahu yang kemarin-kemarin waktu mereka masih kecil. One girl, two girl, tiger. Ya, dia belum tahu. Kenapa? Belum ada Yesus. Belum mengenal Yesus. Kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Ketemu dengan teman sama-sama yang tidak mengenal Yesus. Udahlah jangan pusing bro, malam ini MG. MG ya. Ya udah keluar duit gini-gini terus lagi. Makanya tanggal 8 nih datang. Kita mau muji untuk Tuhan saja. Amin. Ya beri kemuliaan buat Allah kita. Next. Ya, lalu apa jaminannya kalau kita melakukan 3T 1K ini? Yang pertama apa? Berbahagia. Kenapa berbahagia Bapak Ibu? Saya terus renungkan. Kata pertama berbahagialah. Kalau soal materi, kalau soal harta benda. Hei Bapak Ibu, yang sebelah juga bisa menawarkan kita hal-hal seperti itu. Makanya ada orang pergi ke gunung ini dan gunung itu. Tujuannya apa? Sekedar cari apa? Cian. Bisa terjadi? Kalau kekristenan kita hanya berfokus pada itu, bahaya Bapak Ibu. Padahal Tuhan kasih kita apa? Yang lebih daripada yang dunia tawarkan. Apa? Berbahagia.
Kenapa bisa berbahagia? Mazmur ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, yang akan berbuah pada musimnya Bapak Ibu. Bapak Ibu coba perhatikan tanaman yang di tepi-tepi aliran air. Pernah lihat dia layu? Segar Bapak Ibu. Sekarang di Jalan Ayah nih malah ada bunga-bunga meiwa udah keluar, betul? Wah, kita pandang cakep sekali. Makanya Yesus waktu berbicara kepada perempuan Samaria, dia bilang, kalau kamu menimba air ini, kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kamu percaya kepada saya, apa? Akulah air kehidupan itu. Luar biasa Tuhan kita. Kenapa kita perlu merenungkan Taurat itu siang dan malam Bapak Ibu? Karena setiap hari kita akan dimasuk dengan hal-hal duniawi ini. Isu politik lah, isu orang selingkuh lah, isu orang bunuh anak tiri lah, isu banyak hal, kawin lagi lah, isu ini dan itu. Hampir tiap hari kita mendengar berita seperti itu. Yang sana bangkrut lah, yang sana larikan duit orang lah. Oh, kalau kita dengar tiap hari penuh dengan berita-berita itu. Makanya Tuhan ajarkan kita renungkan Taurat itu bukan hari Minggu Bapak Ibu. Bukan hari Minggu saja, tapi apa? Setiap hari. Kata Babe itu supaya kita terasimilasi. Supaya firman yang masuk dalam diri kita itu yang menggerakkan hidup kita, Bapak Ibu. Punya masalah keluarga, sekali baca ayat. Kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihimu. Lu mau jawab apa lagi? Saya gara-gara ayat ini saya bertobat Bapak Ibu. Dulu kalau saya doa, amsyong lah kalau saya doa tuh. Tuhan, ubah istriku Tuhan, istriku cerewet, aku tak mampu lagi Tuhan. One girl, two girl, tiger. Berubah gak istri aku? Enggak, bukan jadi tiger lagi, jadi harimau malah. Tapi waktu saya dapat firman Tuhan ini, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya. Ia telah rela mati untuk jemaatnya. Saya nangis Bapak Ibu. Saya berlutut, saya menangis. Ya Tuhan, selama ini saya mengasihi istri saya dengan embel-embel. Saya kasih one girl, lu kasih saya one girl, two. One, two terus. Jadi ribut. Waktu saya berlutut, saya menyembah, saya nggak tahu tiba-tiba istri saya bangun. Sama-sama berlutut, nangis berdua. Itulah rekonsiliasi pernikahan. Wah, rekonsiliasi ya. Wah, mantap ya. Lagi pilkada biasa. Akhirnya apa? Keluarga kami diubahkan Bapak Ibu. Satu hari demi satu hari keluarga kami diubahkan. Sampai saya keluarkan statement, sayang, kalau kita ribut catat ya. Kalau tahun ini 10 kali, tahun depan 8 kali. Turun peringkat. Kalau ribut lagi, turun lagi. Bapak Ibu, tak mungkin dalam keluarga tidak ada keributan kecuali kawin robot. Sekarang lagi heboh kan? Kawin sama ya robot ya, nggak mungkin lah. Kau mau setel dia apa ya, dia apa aja. Mau setel dia senyum terus ya dia senyum terus. Kalau istri bisa nggak? Tak bisa Bapak Ibu. Suami bisa juga? Nggak bisa juga. Berdua mesti sepakat merenungkan Taurat itu siang dan malam supaya apa? Kita di drive, kita digerakkan. Dalam usaha juga sama. Emang Bapak kira nggak ada masalah saya dalam usaha? Sama juga Bapak Ibu. Tapi karena saya berpaut kepada Tuhan, saya tahu ada hal yang lebih prioritas. Ada sesuatu yang lebih eksklusif. Yang namanya prioritas itu nggak semua orang bisa masuk coy. Kalau ke beca yang namanya prioritas nggak bisa kamu semena-mena naik. Mesti lihat saldo dulu. Saldo firman Tuhanmu berapa banyak? Berapa banyak firman Tuhan yang kamu dengar? Mau VIP? Bisa. Itulah yang Tuhan ajarkan buat kita. Renungkan Taurat itu siang dan malam.
anak-anak muda sama. Kenapa sekarang saya lebih tidak khawatir anak saya waktu keluar? Awalnya saya khawatir, mungkin saya sekarang buka kartu aja, anak saya nggak tahu, saya hampir sebulan mungkin nggak bisa tidur. Pada anak cowok loh. Kenapa? Karena kita udah biasa bersama. Waktu anak cewek kedua lebih parah lagi. Istri sih nggak tahu, kita gelisah tiap malam nggak bisa tidur. Bayangkan loh, Allah mengorbankan apa? Kasih Allah sungguh telah terbukti. Dia serahkan apa? Serahkan anaknya. Artinya dia berikan kita sesuatu yang tidak dunia tawarkan buat kita. Sesuatu yang lebih dari yang dunia tawarkan. Yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, waktu kita merenungkan itu Bapak Ibu, saya yakin dan percaya deh. Anda mau lakukan hal-hal yang tidak benar, Anda pikir 4-5 kali Bapak Ibu. 4-5 kali, bukan 1-2 kali, 4-5 kali. Mungkin udah saking jengkelnya, ya tadi pagi kan Pak Jopi kan, saking jengkelnya dia gebrak meja 2 kali, aku gebrak 3 kali. Kalau udah ikut Yesus, tak bisa Bapak Ibu, tak bisa. Waktu kasih Kristus itu terpancar dalam hidup kita, maka para pria jadilah imam. Istri akan tunduk padamu karena ada keimamatan dalam dirimu. Orang akan melihat keimamatan itu terpancar dalam diri kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mau belajar sama-sama? Ya. Ya. Berbahagia. Kenapa berbahagia? Kita tidak akan layu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu, aliran kehidupan itu, Yesus Kristus itu sebagai sumber kehidupan itu mengalir terus dalam hidup kita. Kita akan digerakkan terus. Terus, tidak layu. Tiba-tiba kita berbuah. Saya banyak teman-teman, karena saya bagian parkir, saya sering lihat teman-teman kita. Awalnya jalan kaki, besoknya naik sepeda, berapa tahun kemudian motor, beberapa tahun lagi mobil. Kenapa bisa terjadi? Karena dia hidup benar. Waktu dia hidup benar, kebenaran itulah yang menggerakkan dia. Dia membangun keluarganya dengan benar. Ia berteman dengan benar, dia berusaha dengan benar, ia pacaran dengan benar, semua dilakukan benar. Satu hari lalu berbuah Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, next selanjutnya. Ini kebalikannya. Bagaimana dengan orang yang tidak melakukan 3T 1K itu? Ya, dia mendengarkan nasihat orang fasik, dia hidup dalam dosa. Ya, dia hidup dalam kumpulan pencemooh, tidak suka merenungkan firman Tuhan. Intinya dia berlawanan dengan Tuhan. Makanya dikatakan apa? Bukan demikian orang fasik, mereka seperti apa? Sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula dengan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Bapak Ibu, kalau Anda benar Bapak Ibu, orang mau menipu kita aja, itu sulit Bapak Ibu. Auramu beda, gayamu beda. Saya ketemu banyak orang. Kemarin satu orang namanya, boleh gak ya saya buka namanya ya, tapi gak usah lah ya. Ya, jadi saudara kita. Babe baru cerita, kalau ke daerah mana itu, pelayanan waktu di Timur Leste. Cium, sampai dihargai cium-cium tangan. Saya baru keluar langsung cium, Pak Bos, cium tangan. Tak jadi pergi dia, dengar apa? Dengar saya bertausiah. Dengan saya apa? Berkhotbah, senang dia. Wah ya Yesus itu seperti apa, dia senang. Pokoknya kalau datang tempat Pak Bos nih, saya mesti dengar dulu. Pak Bos, boleh gak saya ke gereja Pak Bos? Oh, boleh, nanti di Raja KTP gak? Oh enggak, tenang aja, kamu datang aja. Saya belum suruh dia datang, karena saya masih doa. Konfirmasi, kalau Tuhan yang menggerakkan hati dia akan SMS saya atau WA saya. Bro, minggu ini saya mau ke gereja. Buat kemuliaan buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi itu yang terpenting, kita harus punya gaya hidup yang beda Bapak Ibu. Dunia lagi menawarkan hal yang aneh-aneh. Benar, banyak hal yang aneh-aneh.
Ya. Terus, next. Ini sekam ya. Orang-orang kampung sih pasti tahu lah ya. Orang yang pernah lihat padi atau apa, ini sekam gandum. Makanya kalau dia kena angin dia pasti tertiup, lemah. Kalau kita tidak dalam Tuhan, kita pasti akan lemah Bapak Ibu. Banyak hal yang akan membuat kita goyah. Selanjutnya. Oke, kita deklarasikannya sama-sama ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Mulai hari ini saya adalah orang yang berbahagia. Amin. Ya, beri kemuliaan buat Allah kita. Jadi Bapak Ibu, saya berdoa buat Bapak Ibu. Next minggu depan kita ketemu beda. Yang mungkin ke gereja sama istrinya jaraknya 3 meter. Minggu depan sisa 2 meter. Ya, minggu depan lagi sisa 1 meter. Minggu depan lagi udah bergandengan. Yang mungkin dalam keluarga kurang harmonis atau usaha. Saya akan melihat kalau kita melakukan ini, kita akan melihat apa? Kita disebut orang berbahagia. Oke Bapak Ibu, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh merema di hati kami semuanya. Dan kami boleh melakukannya. Sehingga sebagai generasi pewaris kerajaan Allah benar nyata dalam hidup kami. Dan umat-Mu di tempat ini akan disebut orang yang berbahagia Tuhan. Karena mereka memiliki Engkau. Di dalam nama Yesus saya alaskan segala doaku. Amin. Ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.